Dewan Juri terhormat, kedua sisi harus menyetujui bahwa di dunia mereka akan ada amplop ini. Dunia yang sama seperti di status quo, tapi bedanya ada amplop ini yang menjadi kultur mereka. Di mana setiap ulang tahun ke-17 teman-teman Friedrich biasanya membuka amplop ini. Dunia Friedrich seperti instastory teman-temannya ketika berumur 17 tahun, mereka unboxing amplop ini tersebut dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang memang dilakukan oleh teman-temannya. Stans kami simpel, kami percaya Friedrich harus membuka amplop tersebut sangat bangga untuk mendukung Mosi. Sisi mereka harus menyetujui karakterisasi bahwa semua remaja ini memiliki rasa penasaran yang ingin tahu yang tinggi. Ini makanya di status quo biasanya banyak kenakalan remaja yang berasal dari rasa ingin tahu yang tinggi. Remaja merokok diam-diam karena mereka merasa penasaran, bukan? Ini berarti beban pembuktian yang harus mereka jawab adalah kenapa terjustifikasi untuk Friedrich untuk rela mati-matian menahan rasa penasaran itu untuk tahan terhadap tekanan teman sebaya dan mereka juga harus mengingit skenario bahwa di sisi mereka dalam skenario terburuknya Friedrich akan berlarut dan penyesalan ketika tidak membuka amplop ini. 3 hal yang akan saya bawakan dalam pidato ini. Pertama, menyanggah kasus terbesar sisi proposisi, yang kedua membawa argumen justifikasi, dan yang ketiga membawa tentang praktikalismenya. Pertama-tama pada sanggahan, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa justifikasinya Friedrich akan insomnia, tidak tidur, maka dari itu sisi kami tidak terjustifikasi. Oke, sadarilah harmnya di sisi mereka tidak akan sebesar itu karena masih ada prioritas daripada kapan ia akan mati. Misal, pressure dalam halnya sekolah, ulangan yang harus ia kerjakan, deadline tugas. Ini berarti mau tidak mau ada tekanan dari kehidupannya akan terjadi juga, bukan? Sisi mereka tidak dapat mengatakan bahwa tekanan dari sekolah tidak mungkin sebesar itu karena di status quo saja contohnya ada anak sekolah yang berani menyabut nyawa mereka sendiri karena stres dari sekolah. Ini berarti jadi harm di sisi mereka tidak simetris di kedua sisi, bukan? Namun takut karena ada harm ini, kami pikir kalau begitu mereka tidak akan selalu memikirkan kapan aku mati, karena mereka tahu ada tanggung jawab lain yang harus mereka kerjakan. Namun tapi oke, mari kita engage ke kasus mereka. Walaupun dalam skenario Friedrich terpukul itu dan sangat khawatir, kami pikir tidak apa-apa karena dalam skenario bahwa mereka akan sangat tidak bisa tidur, pasti ada teman-temannya, keluarganya yang akan peduli, bukan? Yang mereka setujui juga. Ini berarti ini lebih baik karena ada check and balance yang di status quo yang sudah cukup. Ini berarti setidaknya mereka akan menggunakan waktu tersebut untuk menggunakannya untuk seperti keluarganya. Ini berarti ada effort di mana keluarganya itu akan membuat Friedrich bahagia. Dan kami pikir ini sudah cukup sebagaimana Friedrich yang digambarkan oleh tim proposisi bahwa ia sangat bersosialisasi dan sangat sosial, bukan? Kami pikir ini sudah cukup menjadi check and balance, dan setidak-tidaknya di sisi kami Friedrich akan lebih bahagia ke momen di mana dia akan memiliki waktu bersama keluarganya, quality time bersama keluarganya yang lebih banyak. Namun oke, masuk argumen pertama mengenai bagaimana sisi kami dapat memaksimalkan kebahagiaan dan kesempatan untuk Friedrich, maka dari itu sisi kami terjustifikasi. Mari kita lihat bahwa karakteristik Friedrich adalah sebagai remaja yang berusia 17 tahun. Mereka ingin menikmati masa hidup mereka ingin memaksimalkan masa remaja mereka, bukan? Mengapa mereka berhak tahu? Pertama, mereka adalah orang yang berhak tahu akan apa yang terjadi kehidupan mereka ke depannya. Yang kedua, agar mereka bisa memitigasi dan tidak menyia-nyiakan waktu mereka. Ketika Friedrich membuka amplop tersebut dan mengetahui kapan dia mati, dia punya urgensi untuk lebih memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena sekarang seperti ada deadline atau batas waktu kapan Anda akan meninggalkan bumi ini. Artinya, Friedrich di sini punya urgensi yang lebih besar agar tidak menggunakan waktu ini untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang tidak harus diprioritaskan dan lain sebagainya. Mengapa ini sangat penting dan memenuhi interest Friedrich? Karena Friedrich bisa menggunakan strategi waktu memanfaatkan peluang mencari prioritas hidup yang lebih jelas, seperti Friedrich ketika membuka amplop ini langsung mencari tahu apa yang mau bekerja menjadi apa, mencari universitas dengan jurusan apa dan lain sebagainya. Ini bagus ketika Friedrich tahu tujuan hidupnya dengan lebih jelas, karena selama ini banyak remaja yang bingung akan tujuan hidup mereka dan cita-cita mereka terlihat sebagaimana banyak siswa kelas 12 yang bingung mau kuliah jurusan apa, mau mengambil cita-cita apa dan lain sebagainya. Remaja adalah orang yang labil di dunia dan memang mereka perlu menemukan tujuan hidup mereka untuk keberlangsungan hidup mereka ke depannya. Artinya ketika Friedrich bisa memprioritaskan pencarian apa yang dia lakukan, ini memenuhi karakteristik sebagaimana remaja yang labil dan bingung. Ini berarti sisi kami telah memenuhi beban pembuktian yang diberikan oleh sisi mereka, di mana sebaiknya sisi mereka tidak pernah menjawab beban pembuktian mereka sendiri ketika mereka tidak membawa kasus positif apapun, bukan? Nah, produktivitas ini tidak akan buruk dan tidak akan diimbangi oleh check and balance. Sebagaimana kalau Anda lupa makan misalnya, Anda juga masih memiliki support system dari keluarga yang akan mengingatkan Anda untuk makan, menjaga Anda ketika setiap sakit dan lain sebagainya. Sadari bahwa semua manusia harus bekerja keras, baik di sisi kita maupun di sisi mereka, karena sekalipun Anda tidak tahu kapan Anda mati, kita hidup di dunia di kapitalis, di mana ketika kita bekerja terus-terusan dan justru lebih buruk, karena sekarang Anda tidak tahu kapan Anda mati. Jadi bayangkan kalau selama hidup Anda hanya bekerja tanpa bisa menghabiskan waktu dengan baik, atau bahkan tidak ada waktu untuk bersama keluarga dan
dan lain sebagainya. Namun kalaupun Friedrich tidak seambis itu dan menghabiskan waktunya untuk mencari kebahagiaan ini, tetap lebih baik di sisi kami. Setidaknya ketika Friedrich tahu kapan ia mati, dia bisa lebih menghabiskan sisa hidupnya mencari kebahagiaan atau apa hal yang ia mau untuk mencapai kebahagiaan, atau sebagaimana Friedrich bisa menghabiskan sisa waktu mereka untuk quality time bersama keluarganya, bersama orang tuanya dan saudara-saudara mereka. Kan di sisi mereka Anda tidak bisa menghabiskan waktu yang efektif untuk mencari kebahagiaan karena Anda merasa bahwa ngapain saya buru-buru mengunjungi rumah orang tua saya ada kerjaan yang lebih penting, saya ada tugas di deadline yang banyak dan lain sebagainya. Kan artinya kebahagiaan ini sangat eksklusif di sisi kami. Oke, kalaupun mereka emang tidak akan sebagus itu prospek hidupnya, kami pikir tidak apa-apa. Kenapa? Karena setidaknya Friedrich ini memiliki kebahagiaan ketika dia dapat menggunakan waktu ini untuk hal-hal yang benar-benar dia sukai, seperti contohnya main game atau lain sebagainya. Kan ini memenuhi interest Friedrich sebagai remaja yang karakteristiknya sangat penasaran. Karena remaja, kami pikir di sisi mereka tidak terjustifikasi ketika tepat ada tekanan tersebut, bukan ada tekanan dari teman-temannya yang akan mengatai bahwa ia itu tidak berani untuk membuka amplop ini dan ia sangat cupu dan ia tidak mau mengambil resiko. Bukan, kami pikir ini sangat mungkin terjadi dan kami pikir Friedrich tidak pantas untuk mendapatkan hal ini. Bukan. Namun beralih ke argumen kedua mengenai bagaimana Friedrich dapat menggunakan waktunya dengan lebih baik. Kalau Dewan yang terhormat, bagaimana argumen ini benar? Mereka tidak akan merasa ditambah beban. Mengapa? Karena di status quo banyak orang yang mau tahu masa depan mereka, apa yang terjadi ke depannya dalam hidup mereka. Contohnya, lihat bagaimana Anda tertarik pada tarot reading atau mau pergi ke peramal karena Anda ingin tahu bagaimana caranya mempunyai strategi yang baik dalam menyusun hidup mereka, misalnya mencari jalan yang tepat. Di sisi mereka, Anda tidak dapat mencari tahu strategi yang jelas dan akan apa yang Anda ingin lakukan ke depannya karena Anda tidak tahu apa ditambah, tidak ada dorongan atau inisiatif untuk melakukan hal tersebut karena Anda tidak terpepet waktu. Bukan. Dan mengapa ini lebih buruk? Kalaupun mereka membawa skenario bahwa hidup misteri itu lebih seru karena manusia mau merasakan perasaan terus menerus, maka oke. Kalaupun mereka berasumsi dalam skenario tersebut dalam ini, kami pikir masih banyak skenario di mana dunia Friedrich-nya masih misteri, bukan? Di mana seperti contohnya ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia pergi ke universitas yang bagus atau ia melakukan perjalanan bersama teman-temannya. Ini masih akan menjadi misteri, tapi deltanya adalah di sisi kami ia hanya akan mengetahui apa yang akan terjadi, momen kapan ia akan meninggal dan waktunya, bukan? Namun oke, mari kita bermain dalam skenario sisi oposisi. Kalaupun memang pressure-nya akan sebesar itu, kenapa kami pikir ini tidak akan merusak kehidupan Friedrich? Kami pikir ini tidak apa-apa karena momen di mana walaupun ada pressure tersebut, ini akan menjadi motivasi yang besar yang sudah saya jelaskan dalam argumen saya tersebut. Kan semua argumen tersebut kami sangat bangga sebagai tim oposisi.